Jadi nanti hari Sabtu kita jam 9 kita praktek. Prakteknya apa? Kan yang waktu kemarin yang dari sekarang yang hadir itu yang sudah praktek PKW lilis ya waktu itu ya. Kita berusaha menjualkan produk, kemarin kita pakai jamu jawi. Ternyata ketika saya amati kalau yang dari jauh kesulitan di umur simpan ya. Mungkin nanti kalau yang dekat bisa dilanjutkan, tapi nanti yang jauh nanti saya kasih produk yang awet gitu. Nah, besok itu semester 2 ya. Semester 2 kan kita itu pembelajarannya proyek. Jadi hanya proyek, itu seluruh materi pelajaran cuma satu proyek. Dan proyeknya itu berkelompok, dibuat bersama-sama. Tapi saya yakin nanti bingung ngerjainnya kalau nggak dilatih dulu ya. Jadi karena butuh dilatih dulu, saya insya Allah besok hari Sabtu bersama Pak Hatta. Pak Hatta tahu kan? Yang ngajar apa coba? Hmm? Pak Hatta yang Belum ngajar apa pernah coba? diajar Pak Hatta, Bu. Oh, wah, iya. Aduh, Pak Hatta itu yang ngajar bahasa Indonesia. Jadi nanti skripnya beliau yang membuat. Memang memang share script untuk di semester 2 itu beliau yang membuat. Tapi ini besok sifatnya latihan, latihan dan konten videonya itu yang berhubungan dengan zero waste dan life skill. Karena zero waste itu berhubungan dengan mindset dan tujuan kita belajar adalah memiliki life skill atau kalau di bahasa di sini materinya keterampilan fungsional ya. Nah, kemudian sampai ujung akhirnya kita melatih untuk mental kewirausahaan. Jadi seperti itu nanti di hari Sabtu. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan, coba kita tulis ya. Apa saja yang harus dipersiapkan. Sebentar, saya buka dulu PowerPoint dulu biar semuanya sudah membawa catatan ya. Sudah, Bu. Ya. Jadi ini adalah kumpulan materi saya dari mulai awal karena keterampilan fungsional itu ya belajar belajar bagaimana cara belajar, belajar bagaimana cara mengenali diri, belajar bagaimana cara bertahan hidup, belajar bagaimana cara menghadapi kematian. Ya, itu namanya keterampilan fungsional. Ternyata komplit ya. Dari yang pertama
yang harus kita persiapkan. Coba kalau zero waste itu prinsipnya apa? Coba masih ada yang ingat? Zero. Coba zero waste itu apa prinsipnya? Prinsip zero waste. Bentar, Bu. Ya. Coba, prinsip zero waste apa coba? Saya nggak ada yang bisa jawab. Bu Haryati gitu kan jawab. Oh siapa? Kan sudah sering dijelaskan ya. Tahu kan zero waste people kan? Oh, Mother. Apa coba zero waste people? Hah? Zero waste people apa coba? Apa Kuina? No sampah, Bu. Iya. Terus lanjutin dong. Orang-orang nol sampah. Iya. Atau bisa dikatakan dengan manusia bebas Bebas sampah. bebas sampah. Berarti kalau manusia bebas sampah, itu mulai dari awal dia sudah memikirkan yang akan aku lakukan ini kira-kira menghasilkan sampah atau enggak. Termasuk diantaranya sampah buat pikiran kita, sampah buat hati kita. Ya, jadi itu juga harus kita pikirkan. Coba waktu awal-awal itu Ibu jelaskan. Kalau kita mudah baper, kira-kira bisa menjadi sampah nggak di dalam diri kita? Bisa. Iya, Bu, bisa. Nah, ya. Bisa, Bu. Jadi akhirnya kita akan memilih untuk kita nggak mudah baper. Berarti kalau nggak mudah baper, kita akan mempersiapkan hati kita menjadi lebih kuat. Kita akan meluaskan cara pandang kita agar kita mudah memahami, kita mudah peduli, kita mudah bersimpati, kita nggak mudah menjudge orang, kita nggak mudah membuli orang. Kalau udah seperti itu, insya Allah kita juga tidak akan menjadi korban bullying juga. Karena kita memposisikan diri kita kokoh, kuat. Ya, itu baru sampah untuk diri kita, di dalam diri kita. Terus ada lagi yang di dalam diri kita yang karena keputusan mengambil makanan, keputusan mengkonsumsi makanan. Ingat, pola rasa. Berarti itu yang pertama tadi ya. Kemudian pola pikir. Kemudian pola konsumsi. Ya, 5 pola itu kita harus kenali diri kita. Ya, karena semakin kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita mengenal aturan-aturannya, itu juga bagian dari meminimalisir sampah. Jadi itu prinsip dari zero waste people. Jadi zero waste people itu erat kaitannya dengan mengenal 5 pola itu. Yang belum mengerjakan tugas 5 pola, segera mengerjakan. Nanti semakin ketinggalan. Karena hari Sabtu besok kita sudah praktek. Oke? Ya. Suara Ibu jelas nggak? Jelas, Suara Bu. saya jelas nggak? Jelas ya. Alhamdulillah. Nah, berarti melihat itu semua, apa saja harus kita persiapkan? Siapa yang di rumah punya galon ataupun benda semacam itu bekas?
Punya galon. Tapi yang bekas ya, jangan yang masih Iya. dipakai. Karena prinsipnya adalah zero waste people. Berarti yang harus yang sudah tidak terpakai. Dibawa. Ya, dibawa. Kita Oke. membuat pot. Besok kita prakteknya itu kita mulai menanam. Prakteknya mari menanam. Besok itu judulnya mari menanam. Hari Sabtu Bu bawa galon. Iya, betul, Azani. Sekarang Ibu tanya, yang biasa menanam kebaikan, kira-kira akan menuai apa? Kebaikan juga. Kebaikan juga. Yang terbiasa menanam hal buruk akan terima hal buruk juga. Nah, kalau misalnya kita suka tidak menyadari, kita sering berbicara yang menyakiti hati teman-temannya, tapi kita tidak menyadari. Nah, kira-kira gimana? Siapa tahu loh, kita yang suka mengalami hal buruk, itu karena kita tidak sadar, kita telah menanam hal buruk juga, atau pedasnya perkataan kita, atau tajamnya lisan kita kepada teman-teman kita. Ya, akhirnya hal buruk juga kembali kepada kita. Ini sesuai dengan prinsip gaya. Ya. Ini materi fisika atau IPA. Kalau di paket B sekarang di materi IPA. Ada yang paket B ya. Gaya itu rumusnya F. F1 sama dengan F2. Gaya yang diberikan itu sama dengan gaya yang diterima. Karena ini hukum, nanti nyambungnya sama hukum kekekalan energi. Karena energi itu tidak bisa dihapuskan. Energi itu tidak bisa dihapuskan. Tapi dia bisa berubah bentuk. Makanya kenapa ada hukum tanam tuai. Yang biasa menanam kebaikan, dia akan terima kebaikan. Karena energinya tidak bisa dihapuskan. Energinya hanya berubah bentuk. Yang biasa tidak jujur, dia akan sering mendapatkan ketidakjujuran dari orang lain. Makanya kalau kita nggak suka diperlakukan yang nggak jujur, kita mulai melatih diri kita untuk jujur. Dan nggak mungkin kita jujur sama orang kalau kita sendiri belum jujur sama diri sendiri. Oke ya? Jadi ternyata zero waste people itu luas banget. Dan kita besok agendanya itu kita mulai dari diri sendiri sebentar, mungkin sekitar 15 menit, 10-15 menit. Kita latihan zero waste people yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ada di luar tubuh kita. Jadi ini tadi yang pertama apa tadi yang harus kita persiapkan, ini bawa galon atau sejenisnya. Jadi misalnya kayak panci bekas juga boleh ya. Bawa galon atau panci bekas atau apapun lah. Drum atau apapun ya, boleh. Ini yang jelas ini untuk bikin pot. Apa? Bawa botol. Botol kecil. Aqua yang besar. Oh iya. Kalau botol aqua kalau buat pot susah, kekecilan. Kecuali kita tanamannya hidroponik kecil. Berarti bawanya lebih dari 1. Kalau yang kayak gitu, tapi dicek. Nah, makanya yang kedua, habis bawa galon atau panci bekas, ya, ini bawa alat buat merapikannya. Misalnya kayak galon, berarti mungkin cutter ya. Cutter, kalau panci nggak usah diapa-apain, tapi cukup dicat doang. Izin Bu, kalau udah dibentuk dari rumah boleh nggak?
Boleh aja sih biar cepat, tapi nanti tinggal di lukis. Ini nanti nggak hanya sekali kok, nggak hanya sekali. Ya. Ya, Bu. Dan nanti kita berkelompok. Nanti kita berkelompok. Terus ini cat atau iya cat lukis. Berarti cat apa ya? Minyak kayaknya ya yang bisa ya. Cat minyak ini. Terus habis itu kalian bawa makanan yang kalian paling suka. Makanan. Ya, Es krim. makanan kesukaan kalian. Bawa makanan kesukaan kalian. Nanti kita akan tahu ya. Boleh satu jenis, boleh dua jenis. Nanti kalian sendiri juga yang makan. Jadi yang membawa kalian, yang makan juga kalian sendiri. Maaf Bu, mau nanya makanannya ringan atau lauk pauk Bu? Ini apa namanya? Clue-nya adalah kesukaan. Nah, kesukaannya yang mana? Ya. Kalau misalnya kalian memiliki lauk juga ada yang disuka, makanan ringannya ada disuka, boleh bawa dua. Pokoknya dua jenis. Ini dua jenis dah. Minimal dua jenis. Iya Bu. Kalian ukur perut kalian sendiri. Kan ini kita mau latih pola konsumsi soalnya. Ya. Terus kalian lihat jam. Besok itu kegiatan dari jam 9. Saya upayakan selesai maksimal jam 1. Berarti ngelewat jam makan siang. Atau kalau yang ada jamnya makan jam 10, berarti kalian akan mengukur makanan apa yang biasa kalian makan di jam 10. Oke ya? Oke. Ya. Nanti kita akan review sedikit dari masing-masing makanan yang kalian bawa. Karena ini namanya keterampilan fungsional untuk pola konsumsi. Oke ya? Nah, ini yang makan nanti kalian sendiri. Bukan dimakan temennya. Jadi kalian hanya membawa sesuai dengan porsi kalian. Kalau kalian mau membawa lebih, mau diberikan yang lain, yang jelas kalian sudah memisahkan untuk porsi kalian. Bisa dipahami ya? Jadi dipisah. Yang mau buat kalian makan yang mana, kalian yang mau kalian berikan yang mana itu terserah kalian. Yang jelas kalian membawa yang kalian butuhkan. Ya. Ya. Oke. Nanti ini kita review sedikit di sini. Terus nanti baru yang terakhirnya sampah apa yang muncul dari makanan yang kalian bawa. Baru itu nanti kita praktek untuk menanam. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Terus ada satu lagi, ya. Ada satu lagi tambah. Untuk praktek menanam ini membawa satu jenis buah atau sayur yang kalian suka. Yang kalian suka. Ini yang buat kita bibitkan. Yang ini yang untuk kalian bibitkan nanti ya. Jadi nanti yang dimasukkan ke galon ataupun panci ataupun lain. Ya, apakah nanti kita pilih di hidroponiknya atau di tanah? Ya, kita lihat nanti. Kita lihat besok apa yang kalian bawa. Hari Sabtu kan, Bu? Sabtu, iya. Kalau ada yang punya skop kecil gitu, boleh dibawa ya.
Ya, kalau ada yang punya Izin, Bu. skop kecil di bawah boleh. Berarti itu Kalau yang misalnya buah nggak itu bawa, kita berbentuk boleh bibit diganti ya? alat yang lain. Siapa tadi yang bertanya? Di sekolah. Siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Bu Kartika. Nah, berarti itu yang untuk buah atau sayur itu berarti bibit ya, Bu? Yang buah atau sayur, kenapa Bu? Berarti bibit atau buahnya langsung gitu? Buahnya aja, buahnya aja, Buahnya aja. buahnya aja. Kita mau uji coba. Kalau yang buah mungkin nanti kita pakai akarnya, kita lihat nanti ya, apakah pakai air ataupun pakai tanah. Ya. Oh, gitu. Ya. Nah, nanti jadi kita lihat mana yang bisa nih. Nanam cabai gak, Bu? Nah, kenapa? Boleh nanam cabai gak, Bu? Boleh? Tanam cabai. Boleh lah. Apa saja boleh. Nanam cabai aja, Bu. Boleh. Menanam jeruk. Boleh, boleh, boleh. Boleh, makanya itu galonnya nanti itu kan kalian hias singkat aja, cepet aja, dikasih nama. Dikasih nama. Nah, berarti kalau yang tadi bisanya bawa aqua botol, berarti mungkin dia harus memilih yang hidro. Karena kecil banget kan. Berarti buah atau sayurnya juga dipilih yang ukurannya segitu, yang hidro. Kalau yang galon, panci bisa pakai tanah. Nah, nanti gimana cara apa namanya membenahi tanah itu? Nanti itu yang dijelaskan, itu nanti yang kita buat videonya. Nah, kelompok-kelompoknya, ya, kelompok-kelompoknya. Sekarang kelompok-kelompoknya ya. Besok, tapi ini baru bisa kita buatnya besok. Ini cuma saya kasih penjelasan aja. Nah, ini kelompoknya. Ini ada tim tim videografer, ini tim dokumentasinya. Ini mereka berarti ada yang kameramennya, berarti ini yang suka di bidang itu, suka ngambil gambar. Terus kebetulan juga handphonenya bagus, ya, handphonenya yang bisa buat ngambil. Berarti ini yang ambil gambar. Kemudian yang suka ngevlog. Saya, Bu. Siapa tadi yang jawab? Arzane. Hah? Azani. Azani. Nah, boleh. Terus, ya. Terus nanti ada talentnya. Nah, berarti talentnya itu teman-teman semua. Dan mungkin ada satu yang memang dikhususkan. Nanti kita cek besok. Kita lihat. Karena kita banyak butuh tempat. Terus nanti dari talentnya ini akan dibagi lagi nih. Ada yang menghias potnya. Berarti membuat pot ya. Hias atau membuat pot. Berarti ini membuat media tanam. Membuat media tanam. Terus habis itu yang kedua, ya, ini ada yang membuat media tanam. Terus ini ada yang membuat potnya. Terus nanti ada yang menyiapkan bibit.
atau menanamnya. Ini proses menanamnya. Oh, ada lagi satu lagi yang apa ya? Meracik pupuk. Nah, jadi nanti talentnya itu dibagi nih. Ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4. Nanti yang nge-vlog dia harus bisa menguasai 4 ini. Dia harus ditanya. Gitu ya. Terus nanti yang ambil gambar juga ini nggak cukup 1 orang ini. Ada beberapa orang ini nanti. Oke? Sampai di sini jelas? Apa yang akan kita lakukan besok hari Sabtu? Jelas. Jelas ya. Kita bawa sendiri. Apanya, Bu? Media tanam. Media tanam enggak, kan nanti kita buat di situ. Oh, udah Kita ada di buat, Bu. PKBM. Kenapa? Udah ada di PKBM. Ya, kita buat. Kan saya mau menjelaskan kita memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi membuat, besok itu membuat, ya. Membuat. Nah, itu nanti yang bisa menjadi peluang untuk PKWU-nya. Itu nanti. Oke ya. Nah, kemudian setelah tadi itu oh iya, terus kita kan berarti melewati waktu sholat tuh, ya. Berarti harus membawa alat Sholat. Sholat. Berarti harus membawa alat sholat masing-masing. Kalau nggak punya alat sholat, Bu. Masa nggak punya sih? Siapa yang nggak punya? Nanti dikasih deh yang nggak punya. Ini Bu, ada nih. Ada nih nggak punya mukena. Punya, Kamu Bu. di rumah nggak pernah sholat. Punya, Bu. Saya punya mukena. Astagfirullah. Ya kalau nggak punya nanti dikasih. Saya ajukan ke yayasan nanti. Dikasih. Sama, Bu. Kasih aja, Bu. Kalian harus sholat ya di rumah ya. Nanti kalau kita nggak membela diri kita, wah gawat itu. Itu bagian dari 5 pola tadi. Terus kalian menggunakan pakaian yang nyaman, santai. Kalau mau pakai topi, yuk, nggak apa-apa. Karena takutnya panas-panasan. Jadi pakai hijab juga, pakai topi juga. Pakai celana, Bu. Apa sih? Boleh yang penting nyaman. Yang penting nyaman ya. Oke. Kenapa kok yang nyaman? Jangan sampai yang bahannya panas sehingga nanti bau badan. Kalau bau badan berarti kasihan teman. Ya. Oke ya. Yang sebelumnya sebelum sampai sekolah belum mandi ya berarti mesti mandi dulu. Ya, kasihan temennya nanti. Azani sebelum sekolah mandi dulu nggak Azani? Nanti, Bu, tadi. Hah? Mandi ya? Iyalah. Oke, ya sudah sesuai janji saya, selesai jam 2. Sampai di sini sudah cukup jelas semua atau ada pertanyaan? Ada, Bu. Hah? Ibu, boleh ide nggak, Bu? Boleh apa, Bu? Mau ide. Oh iya, silakan Ibu, silakan. Kan mau bawa makanan kesukaan kita. Ya. Dengan kita maksimal tuh sampai jam 1. Bagaimana kalau yang satu makanan kesukaan kita, yang satu bawa makan nasi masing-masing? Boleh aja. Boleh, silakan. Mungkin kan makan bareng-bareng gitu, Bu. iya, nasi kan mungkin lauknya yang kesukaan. Kan berarti gitu toh maksudnya. Iya silakan, pokoknya cluenya kesukaan. Ya. Cluenya kesukaan. Silakan. Ya. Terus kalau misalnya di rumah nggak ada makanan apapun, jangan kecil hati, berangkat aja. Oh iya, Bu. Saya berarti nggak bawa apa-apa ya, Bu. Emang kamu di rumah sering nggak ada makanan apapun? Siapa itu? Nanti kita masak di sekolah ya, nggak ada makanan apapun ya Bu Ani ya. Sayuran kan banyak ya Bu Ani ya. Saya kemarin habis metik dari kebun soalnya.
Sayuran banyak, tenang aja. Soalnya kalau nanti ditambahin waktu masak bersama, waktunya terkoreksi banyak. Jadi yang tema mari menanamnya jadi habis waktunya. Ya. Jadi dipersingkat. Jadi mungkin nanti untuk Azani, Fauzia, sama siapa lagi tadi yang bilang saya nggak bawa apa-apa tadi, siapa tadi? Ayo masak bareng sama Bu Guru kalau gitu di sekolah dulu ya. Berarti kamu jalannya jam 8. Gimana? Saya udah bangun Bu. Ya, nggak apa-apa dong. Jalan jam 8. Jadi kalau yang nggak punya apa-apa di rumah, jalan jam 8 ya. Masak dulu di sekolah ya. Ya Bu. Oke? Insya Allah banyak makanan. Kalau nggak punya galon, gimana? Kenapa? Kalau nggak punya galon gimana Bu? Kan boleh yang lainnya. Kalau nggak punya panci juga, Iya, boleh yang lainnya. Ya kalau nggak ada juga nanti minta bantuan Bu Ani, itu sebelah sekolah kan ada. Gampang itu. udah deh, saya jadi nggak bawa apa-apa. Ya berarti belumnya disiapkan. Bu Ani temenin ya ke sebelah ya gitu. Bu Ani tidak ada, Bu. Ya bilang sama Bu Ani anterin ke sebelah Bu Ani. Kita ke Bapak Rongsok sebelah. Ya, oke? Nanti ya dibantu guru ambil galon. Bu Ani itu tahu itu caranya itu. Ya udah gitu ya, yang nggak punya apa-apa di rumah berarti kita jalannya jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jadi kalian nanti belajar masak sekalian. Oke? Jadi kita jam 9 Teng sudah harus bisa mulai. Berarti kamu jam 8 sudah nyampe. Gitu loh. Ya. Ya. Seru kan? Jadi masak bareng Bu Guru ya. Seru Bu. Iya. Gak apa-apa. Tenang aja, bahan mah ada insya Allah. Ada lagi? Gitu ya Bu Lilis ya, terjawab ya Bu Lilis ya. Iya, Bu. Berarti kalau makan berat berarti lauknya yang lauk kesukaan. Ada lagi yang bertanya? Enggak Bu. Sudah? Sudah Bu. Ya, hari ini saya pelajarannya simple aja. Ini kayak contohnya gini. Contohnya gini. Ini ada apa nih? Ayam. Ih, bukan. Apa itu? Kentang. Bukan. Telur Bu. Bukan. Ini kulit buah. jeruk. Apa Ini itu Bu? kulit jeruk. Jeruk. Ya. Berarti kan Ibu habis makan jeruk ya? Berarti ya ada kulit jeruk kan? Nah, ini kulit jeruk ini bisa digunting-gunting. Besok sekalian kita praktek bikin sabun cuci piringnya. Jadi selesai kita makan bareng, kita cuci piring bareng, sabunnya kita sudah buat. Jadi hal pertama yang kita lakukan, kita bikin sabun dulu. Jadi waktu kita selesai makan jam Berarti harus bawa 1 udah selesai, mungkin jam 1 kita nyuci piringnya pakai ini. Jadi Ya. bau jeruk. Hah? Bau jeruk. kita harus bawa Kenapa? jeruk. Jadinya bau jeruk. Iyalah, bawa jeruk. Kalau nggak punya jeruk, Siapa yang suruh bawa jeruk? Kalau nggak punya jeruk, tukang buah banyak aja nih. Nggak perlu, nggak harus, nggak apa-apa. Ini Ibu potong-potong ini jeruknya nih. Ini Ibu potong-potong nih. Ibu lagi mau bikin. Ya. Ya sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita siapkan untuk di hari Sabtu ya. ya Bu. Baik. Kita sempurnakan technical meeting ya berarti ya. Semacam itu. Pembelajaran pada siang hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tolong kabarkan semua teman